Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Fajariandi. NIM saya G211919047. Saya dari Prodi Teknik Informatika dari kelas A. Kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan dari eh, hasil hasil dari praktikum UAS pada pertemuan keempat, yaitu pada mata kuliah mikroprosesor. Sebelum kita memulai untuk programnya, kita harus menginstal software yang mendukung atau mensupport dari program kita nantinya, yaitu software tersebut bernama EMU8086 atau emulator. Apabila kita sudah mendownloadnya, langkah yang pertama, kita buka EMU8086 atau pada kesempatan kali ini saya sudah membuat skripnya yang pada pertemuan ke-6 UAS UAS mikroprosesor yang sudah saya kumpulkan di Edmodo. Kita buka saja foldernya, ada di kuliah, di mikro. Nah, ini pengubah angka converter. Nah, berikut adalah shortcut dari program pada praktikum ke-6 UAS mikroprosesor praktikum. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dari apa yang telah saya buat dan saya telah kerjakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan UAS mikroprosesor. Baik, mari kita mulai. Pada di sini kita membuat baris konversi 8 bit desimal ke biner. Nah, ini adalah sebuah blok yang mengkonversikan 8 bit dari bilangan desimal ke bilangan biner. Selanjutnya saya membuat lagi, masih sama sintaknya, itu DTOH move AH, 9 sama dengan yang di atasnya persis, tapi perbedaan di sini adalah pada pembandingan sintak call proses 8 hex ini untuk sistem yang yang memiliki 8 bit, ya, memiliki bilangan 8 bit. Sedangkan pada yang ke-16 ini hampir sama, namun perbedaannya yaitu di sini call proses 8 DEC. Nah, ini saya menggunakan DEC, tidak menggunakan hex. Pada blok ini yaitu mengkonversikan 8 bit desimal ke heksadesimal. Berbanding terbalik pada sebelumnya, yaitu desimal ke biner. Yang ini, yang blok ini dari desimal ke heksadesimal. Selanjutnya kita membuat pros 16 ini, lalu kita mengkonversikan lagi. Kali ini pada blok ini saya membuat untuk pengkonversian 16 bit. Nah, pada sebelumnya saya membuat pengkonversian 8 bit, namun pada selanjutnya saya membuat pros 16. Nah, ini variabel pros 16 untuk mengkonversikan 16 bit dari bilangan desimal ke biner maupun desimal ke biner. Maupun desimal ke heksadesimal. Mohon maaf, ini salah. Saya ubah dulu ke heksadesimal. Oke. Pada blok ini saya membuat sama persis pada yang di atas. Namun perbedaannya di sini saya membuat shortcut skal proses 16 hex bin, ya. Berbeda pada yang di atas yaitu 8 hex atau 8 dec. Pada proses 16 bit ini saya membuatnya dengan 16 hex bin, yaitu untuk mengkonversikan bilangan 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 desimal ke biner yang memiliki 16 bit. Nah,
Selanjutnya, saya membuat blok satu lagi, yaitu untuk pengkonversian dari desimal ke heksadesimal. Masih sama shortcutnya dengan yang sebelumnya, namun di sini ada perbedaan, yaitu pada proses 16 DHEC. Nah, ini saya menggunakan DHEC untuk mengkonversikan dari desimal ke heksadesimal. Berbeda pada desimal ke biner, yaitu menggunakan hexbin, tapi pada desimal ke heksadesimal menggunakan DHEC. Selanjutnya kita panggil, lalu program akan melakukan exit. Nah, ini exit, keluar, artinya program akan keluar apabila sudah ini ya, sudah melakukan konversian. Selanjutnya saya membuat program lagi shortcutnya. Nah, ini MSG, program pengubah angka sederhana. Ini sebuah pesan-pesan ini ya, untuk lebih ke user interface-nya. User interface dari program yang telah saya buat. Nah, ini dengan shortcut MSG atau MSX, program pengujian angka sederhana. Ini akan melakukan dari print dari tulisan ini. Ya, nantinya akan tampil pada program ketika di run, atau developer lainnya sering menyebutnya sebagai interfacing atau tampilan muka. Nah, ini selanjutnya kita membuat pesan lagi untuk memilih option dari user. Si user nanti akan memilih dua option. Yang pertama yaitu option untuk pengkonversian 8 bit, lalu akan selesai apabila sudah melakukan optionnya. Selanjutnya saya membuat lagi option, yaitu untuk memilih user untuk melakukan dua hal. Yang pertama, melakukan pengkonversian dari bilangan desimal ke bilangan biner. Yang kedua, dari pengkonversian dari bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Dan yang ketiga, yaitu selesai atau exit dari programnya. Nah, ini apabila option nanti sudah dipilih oleh si user, maka saya akan memunculkan pop-up atau langkah selanjutnya dari program tersebut, yaitu ini CDES masukkan angka desimal. Nah, ini berarti kita membuat source atau menampilkan pesan tersebut untuk si user untuk menginputkan angka desimal yang ingin si user lakukan pengkonversian. Nah, selanjutnya apabila sudah masukkan inputan angkanya, maka akan dikembalikan hasilnya atau akan muncul output hasil konversi biner dengan angka yang sesuai pada pengkonversian yang telah ditentukan. Selanjutnya, apabila sudah, maka saya membuat script ulang, yaitu memberikan option lagi kepada si user apakah dia ingin mengulangi pengkonversian lagi untuk memilih dari desimal ke biner atau dari desimal ke heksadesimal. Nah, ini si user dapat melakukan konversi ulang untuk memilih dari kedua option ini. Nah, ini apabila si user tersebut memilih pengonversian yang kedua, yaitu desimal ke heksadesimal, maka akan muncul hasil konversi heksadesimal. Nah, selanjutnya masukkan angka biner, dan apabila sudah, maka akan dikembalikan hasil nilainya atau return, dan dikeluarkan akan memunculkan output dari angka yang telah ditentukan pada si user inputan tersebut. Selanjutnya apabila sudah, maka akan tercetak hasil ya. Ini hasil konversi desimal, lalu ini hasil konversi biner, dan setelahnya maka program akan keluar. Nah, ini untuk shortcutnya, user interface-nya. Selanjutnya ini untuk membuat awal barisnya ya, untuk menentukan dari pengkonversian tersebut. Nah, ini adalah blok untuk melakukan inputan
16 bit desimal bertanda dan tak bertanda. Selanjutnya, nah ini adalah shortcuts perulangan untuk melakukan inputan 8 bit biner. Nah, ini menggunakan while. Saya menggunakan while. Selanjutnya ini masih sama, namun menggunakan inputan 16 bit biner. Masih menggunakan while juga untuk loopingnya. Selanjutnya apabila sudah, maka membuat satu blok kode untuk menginputkan 8 bit ke hexadesimal. Apabila tadi yang pertama, ini adalah biner, 8 bit biner dan 16 bit biner. Selanjutnya kita membuat blok kode untuk inputan dari 8 bit untuk hexa dan 16 bit untuk hexadesimal. Nah, ini untuk 8 bitnya shortcut kode programnya. Nah, ini apabila sampai di push ini ya. Apabila sudah, maka akan menampilkan hasil dalam binary, lalu akan dicetak dan melakukan testing atau tes untuk itu ya, apa itu, meminimalisir dari error atau kesalahan. Selanjutnya, apabila sudah, maka akan membuat garis baru atau enter ini ya. Ini membuat garis biar tampilannya juga tidak terlalu dempet atau terlalu, agar enak dilihat oleh mata. Nah, selanjutnya ini jalankan alamat data. Terus ini untuk 4 bit pertama, untuk 4 bit berikutnya. Selanjutnya ini set alamat buffer, cetak 16 B, oke. Oke, semuanya sudah. Nah, ini blok kode untuk menghasilkan bilangan desimal bertanda 8 bit. Sedangkan pada blok kode ini yaitu bertujuan untuk menghasilkan bilangan desimal yang memiliki bertanda 16 bit. Nah, maka N dari shortcuts ini. Nah, selanjutnya, mari kita coba program yang telah saya buat ini dan kita lakukan emulate atau run ya. Kita lakukan emulate. Nah, maka dia akan running programnya. Kita tunggu sebentar. Nah, maka ini akan muncul. Nah, ini muncul untuk codingannya, shortcutnya. Nah, masih sama untuk hexa. Oke, masih sama. Kita abaikan dulu yang ini. Nah, ini apabila di atas maka akan 0 atau tidak memiliki angka ya. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Ya, ini. Nah, ini ada XOR AX atau AX. Nah, selanjutnya kita klik single step. Oke. Lalu kita lakukan run. Nah, ini akan program akan memunculkan tampilan output atau user interface seperti berikut ini. Kita sebagai user dikasih pilihan 2 option. Yang pertama yaitu pengkonversian dari desimal ke biner. Yang kedua dari desimal ke hexadesimal. Kita sebagai user harus memasukkan pilihan sesuai dari 2 option tersebut. Nah, kita coba option yang pertama. Option pertama yaitu desimal ke biner. Oke. Lalu program akan berjalan selanjutnya dan user harus memasukkan angka yang ingin dikonversikan dari desimal ke biner. Kita coba 20 lalu kita enter. Nah, maka akan muncul output hasil konversi biner yaitu 0001 0100B. Nah, ini adalah konversi dari biner dari desimal ke biner. Nah, lalu setelah muncul hasilnya, program akan menanyakan kepada user apakah mau melakukan pengkonversian ulang. Nah, itu
kita sebagai user hanya memiliki dua pilihan, yes atau tidak. Nah, apabila yes, kita coba apabila tidak dulu ya. Apabila tidak, maka program has returned control to the operating system. Artinya program telah selesai untuk dilakukan pengulangan atau output atau running ya. Kita coba oke. Nah, maka ini akan stop programnya. Kita coba kita close dulu. Kita coba ulang running. Oh ya, reload. Yes. Oke, kita run. Nah, ini kita coba pilih yang option kedua, yaitu desimal ke hexadesimal. Pilih yang kedua, lalu masukkan angka desimal. Kita coba angka 20 lagi, lalu kita enter. Nah, maka akan muncul hasil konversi dari desimal ke hexadesimal, yaitu 14. Nah, lalu akan muncul uh, option kita sebagai user ingin melakukan perulangan atau tidak. Kita coba yes. Nah, maka akan balik ke logika awalnya, yaitu 0 bersifat true. Jadinya kita dapat melakukan dapat melakukan dapat melakukan uji testing lagi. Sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita coba memastikan hasil dari konversi ini sudah sesuai atau belum. Ada dua cara. Yang pertama, kita coba menyocokkan atau menyamakan hasil jawaban dari program ini dengan tools dari EMU ini, yaitu konvertor. Kita coba klik konvertor. Nah, ini ada pilihannya dari 8 bit atau 16 bit. Lalu ada bilangan hexadesimal, bilangan desimal, bilangan oktal atau binary ya ini. Selanjutnya kita coba isi heksimalnya 20. Kita coba running ini. Kita coba running sebentar. Kita coba running. Nah, ini dari desimal ke heksa. Kita coba 2. Angka desimal 20. Kita enter 14. Kita coba dulu. Oh, ini dulu. Yes. Desimal ke biner 20. Nah, ini kita coba apakah hasilnya sama. Nah, ini dari bilangan desimal ke biner saya isi 20, maka akan memunculkan binarinya adalah 0001 0100. Nah, ini sama ya, hasil konversi dari binernya 0001 0100, lalu saya tambahkan B untuk sebagai pelengkapnya ya, karena pada makul-makul sebelumnya selalu diakhiri dengan huruf. Wah, ini kita coba lagi. Berarti ini sudah sesuai ya, sudah sesuai. Akhirnya kita yes, lalu coba yang desimal kah, hexadesimal. Oke, 2 hexadesimal kita isi coba 30, maka akan 1E. Kita coba lagi. Yes, kita coba yes.
Nah, ini kita coba pada pilih 20, maka akan menghasilkan konversi heksadesimalnya menjadi 14. Nah, ini desimalnya saya isi 20, maka hasilnya adalah 14. Nah, dari kesimpulan dari dua dua konverter ini dapat saya simpulkan bahwa keduanya sudah berjalan sesuai dengan output yang saya inginkan atau tidak ada bug maupun error, dan hasil yang tertera itu sudah sesuai dengan konvertor pada tools EMU 8086, atau berarti berjalan sesuai dengan semestinya. Oke, habis itu kita no aja. Oke, program akan melakukan stop. Nah, sudah. Sekian pembahasan saya mengenai program yang telah saya buat pada praktikum pertemuan ke-6 atau UAS. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.